Pada suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan?" Apakah bisa terjadi seorang mukmin tapi penakut? Rasulullah menjawab, "Na'am, bisa saja. Walaupun dia beriman tapi penakut." Qila ya Rasulullah, ayakunul mu'minu bakhilan? Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah bisa seorang mukmin kikir, bakhil, pelit?" Rasulullah masih menjawab, "Na'am, bisa. Mukmin tapi pelit." Qila ya Rasulullah, ayakunul mu'minu kadzaban? Tanyakan lagi, wahai Rasulullah, bisa enggak seorang mukmin pendusta, kadzaban? Rasulullah mengatakan tidak bisa. Walaupun penakut, kikir itu sifat tercela, tapi rupanya masih bisa ditoleransi kalau ada mukmin yang penakut dan kikir. Tapi kalau untuk bohong tidak. Rasulullah mengatakan tidak. Tidak mungkin seorang mukmin tapi pembohong. Oleh sebab itu memang jujur itu menjadi sangat penting dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, dalam seluruh aspek kehidupan, jujur sangat penting. Dan jujur itu pula lah yang menjadi masalah bangsa Indonesia. Kejujuran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu jujur, benar, siddiq, jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam segala hal. Pertama, sidqul hadis, jujur dalam berkata, tidak berbohong. Yang kedua, sidqul muamalah, jujur dalam bermuamalah, tidak menipu, tidak manipulasi. Yang ketiga, sidqul amal, jujur dalam berbuat. Yang keempat, sidqul hal. Nah, yang dimaksud dengan sidqul hal ini tampil apa adanya, tidak pura-pura, tidak dibuat-buat. Dibantu oleh hadis lain yang mengatakan, al-mutasyabbi'u bima la yu'ta kalabisi thawbai az-zuri. Nabi mengatakan orang yang mengaku kenyang padahal belum diberi. Jadi kalau ditanya orang, kita lapar, udah makan belum? Kita jawab sudah. Nah, itu namanya bohong. Jadi kalau lapar ditanya udah makan belum? Belum. Mau makan enggak? Mau. Ada uang enggak? Enggak. Belum diberi sudah merasa kenyang. Al-mutasyabbi' bila yu'ta. Itu sama dengan kalabisi thawbai az-zuri, sama dengan orang memakai dua pakaian palsu. Apa yang dimaksud? Apakah harfiah begitu? Dibantu lagi oleh hadis Nabi yang menyatakan, jangan kalian memakai pakaian orang lain. Pakailah pakaian sendiri. Kalau memang miskin, ya tampillah sebagai orang miskin.
Jangan pura-pura kaya. Kalau jadi orang kaya, ya tampillah sebagai orang kaya, jangan pura-pura miskin. Kalau memang tiap hari makan enak, jangan pura-pura makan nasi aking karena menjelang pemilihan umum. Kalau memang tiap hari naik Camry, naik Mercy, tiba-tiba naik angkot. Tidak pernah ke masjid, tiba-tiba rajin. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya pencitraan. Itu termasuk kebohongan. Loh, apa kita tidak boleh menjaga citra? Harus, wajib menjaga citra. Citra yang baik. Yang enggak boleh itu berbohong. Kalau memang rajin ke masjid, ya citranya rajin ke masjid. Kalau memang ingin dinyatakan orang sederhana, ya tampillah sederhana beneran. Salah satu problem kita dalam mencari pemimpin Indonesia ini karena terlalu banyak pencitraan. Dan masyarakat sering tertipu dengan pencitraan. Belum lagi dengan janji-janji kosong. Selalu dalam keadaan sidik, jujur. Nabi mengatakan dalam lanjutan hadis Abdullah bin Mas'ud itu, iyyakum wal kadhiba. Jauhilah sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu mengantar kepada keburukan, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengantar ke neraka. Ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Selalulah seseorang berkata jujur, berbuat jujur, dan selalu berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan selalu juga ada orang yang berbohong, berusaha selalu untuk bohong dan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Nabi mengatakan ayatul munafik salas, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Kalau 3-tiganya terdapat pada diri seorang, berarti dia munafik khalis. Bukan mukhlis, tapi munafik khalis, benar-benar munafik.